Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini. Sekarang Aki kan sekali lagi udah punya channel YouTube tersendiri. Tolonglah di subscribe ya, dan tolong di like, begitu dibantu supaya semakin semarak dongeng kita ini atau KIE, program Bangga Kencana pada umumnya. Sekarang Aki akan kembali meninjau melihat tentang perkembangan KB di dunia. Kalau kemarin kita bercerita tentang Tunisia dengan segala keberhasilannya, dengan segala keunggulannya, nah Aki ini punya teman waktu Aki workshop di Amrik di negara Paman Sam, yaitu teman Aki itu dari Nepal. Yaitu dari Nepal itu satu-satunya wakil dari Nepal, dan Aki juga satu-satunya dari Indonesia. Walaupun ngobrolnya terbata-bata, tapi ngerti lah dua-duanya. Itu namanya Ibu Sadana atau Cek Sadana. Usianya sudah 50 lebih waktu itu, dan sudah bercucu, beranak cucu. Tapi tampilannya aduhai. Kalau dulu di Sina Bidang berendeng dengan Aki, fotonya ditampilkan. Sekarang susah di sini ya. Begitu. Nah, di Nepal berbeda dengan di Tunisia. Nepal itu salah satu negara kecil. Berada di mana? Yaitu yang punya gunung Himalaya, yang punya Mount Everest dekat Bangladesh, berbatasan juga dengan India. Negara kecil, hanya 147 km, 147.181 km persegi. Yalah, dengan Jawa begitu. Panjangnya saja Nepal itu hanya 650 km. Sedangkan Jawa dari Anyar sampai ke Banyuwangi itu kan 1000 lebih itu. Lebarnya itu hanya 200 km. Sedangkan kita dari ujung utara itu ya, misalnya sajalah Blanakan begitu, sampai ke ujung selatan Ciparanti itu yang di Ciamis, itu kan lebih daripada 200 km. Besar kita, itu negara kecil. Negara kecil ini ada sesuatu juga masalahnya, yaitu dia dilanda dengan budaya kawin muda. Budaya kawin muda. Rata-rata umur kawin selama 25 tahun itu hanya naik 7 bulan. Hanya naik 7 bulan. Gimana Ki cara penelitiannya? Pertama ditanyakan kepada perempuan-perempuan yang umurnya 40 sampai 45, itu ternyata rate-nya dulu kawin umur berapa, Bu? Rate-nya di 16,1. Jadi 25 tahun yang lalu itu ya, karena dibandingkan dengan yang usia 20 sampai 24, ditanya lagi kepada yang 20-24 itu, berapa usia kawin? 16,8. Jadi yang 25 tahun lalu itu adalah 16,1, yang sekarang 16,8. Jadi hanya 7 bulan kenaikan selama 25 tahun. Kita tidak begitu, kita lebih cepat kita itu ya. Karena kata C. Sadana, teman Aki, ya di sana itu Mr. Rukman dia itu cantik-cantik dan dingin hawanya itu karena gunung Himalaya itu ya. Itu berapa penduduknya? Penduduknya cuma 14 juta pada saat itu. Tapi karena kawin muda, maka dia itu punya 40% penduduk di bawah usia 15 tahun. Bayangkan, itu usia muda, struktur usia muda. Di kita juga struktur usia muda, kan kita 5 ya.
yaitu jumlahnya besar, pertumbuhannya tinggi, penyebarannya tidak merata, struktur umur rendah, dan 5 sosial ekonomi lemah. Itu masalah kependudukan di kita. Di Nepal lebih parah lagi, ya. Struktur udiana muda sekali sehingga negara termasuk kelompok negara miskin di dunia. Itu ya. Jadi itu yang pertama, susah diunggulannya, ya. Yang kedua, dia punya TFR, Total Fertility Rate. Pada saat tahun 70, TFR-nya itu adalah 5,8. Ini sama dengan Indonesia, khususnya sama dengan Jawa Barat. Jawa Barat kan 5,9. Sekarang Nepal 5,8, anggaplah sama 0,1 kan gitu bedanya. Tapi 20 tahun kemudian, tahun 1990, ini hasilnya beda jumlah. Nepal itu hanya bisa menurunkan 1. Jadi pada tahun 90 TFR di Nepal itu adalah berapa? Yaitu 4,8. Sedangkan di Jawa Barat kita bisa mendekati angka 3. Jadi 20 tahun kemudian, tahun 1990, TFR Jabar itu sudah mendekati angka 3. Berikan Jawa Barat. Alhamdulillah, itu ya yang banyak dikatakan. Nah, jadi karena apa? Karena kawin muda, maka siklusnya ini jadi panjang. Panjang kan? Kalau dia umur 16 sudah kawin, sudah melakukan seksual, maka rata-rata melahirkan pada usia 17. Begitu di Nepal saat itu, ya. Sekitar tahun 2014, 2015 lah begitu. Nah, sehingga dia panjang. Kalau saja menopausenya dia itu pada usia 48, maka dia menjadi pasangan usia suburnya itu selama 48 dikurangi 16, artinya 32 tahun. Kalau 32 tahun itu tidak terkendalikan, maka rata-rata punya anak 2 tahun sekali saja, anaknya menjadi 16. Gitu cara ngitungnya ya. Jadi kependudukan ini unik, tapi sebetulnya ringan juga sih ya. Jadi ringan. Nah, kembali ke kepadatan penduduk. Jadi walaupun negara kecil, penduduknya sedikit, tapi jauh lebih padat dari Indonesia. Karena kecil kan pembaginya. Yaitu di sana itu kurang lebih 185 orang per kilometer persegi saat itu. Sedangkan Indonesia tidak, hanya sekitar 100-an lah gitu waktu itu kan, 100 orang. Kenapa kan kita padat di Jakarta? Ya di Jakarta. Kalau rata-rata penduduk itu kan dihitungnya seluruh Indonesia, yang kosong menjadi pembagi. Di Papua rata-ratanya berapa? Di Kalimantan Tengah rata-ratanya berapa? Ya kalau ngitung di Bandung lah, memang padat kepadatan penduduknya, atau Jakarta begitu. Tapi nanti ada yang lebih padat lagi, Aki akan cerita, yaitu di Korea. Korea itu jauh lebih padat kotanya daripada di Jawa kita ini. Itu saja dulu dari Aki. Sekali lagi bahwa Nepal adalah salah satu yang tidak berhasil melaksanakan program KB. Kenapa tidak berhasil? Insya Allah besok akan kita bahas apa ketidakberhasilan Nepal itu dibandingkan dengan kita diantaranya. Mudah-mudahan ini menjadi pemikiran kita bersama. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.